Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Winda Permata dari kelas 12 IPA 2. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fenomena kuantum. Teori kuantum ditemukan oleh Planck terkait dengan cahaya. Nah, kita akan membahas tentang konsep foton. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik berupa paket-paket energi yang terkuantisasi atau diskrit yang tak bermuatan yang disebut dengan foton. Nah, foton ini merupakan cahaya yang dianggap sebagai aliran partikel-partikel dalam berbentuk paket-paket energi. Maksudnya apa? Jadi, foton ini tidak bermuatan atau tidak bermassa, namun memiliki momentum, kemudian memiliki energi. Nah, energinya nanti akan sebanding dengan frekuensi. Foton selalu bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah, foton memiliki sifat gelombang dan partikel. Konsep foton telah membuat kemajuan yang signifikan dalam fisika teoritis dan eksperimental, seperti laser, kondensiasi Bose-Einstein, teori medan kuantum, dan interpretasi probabilistik mekanika kuantum. Menurut model standar fisika partikel, foton bertanggung jawab untuk menghasilkan semua medan listrik dan magnet. Foton itu sendiri adalah hasil dari persyaratan hukum fisika untuk memiliki rentan tertentu pada setiap posisi dalam ruang dan waktu. Sifat inheren foton seperti muatan, massa, dan putaran ditentukan oleh kisaran pengukuran ini. Secara matematis, foton bisa ditulis dengan E sama dengan H kali F, di mana E adalah energi foton dan H adalah konstanta Planck dengan nilai 6,63 dikali 10 pangkat minus 34 Joule per second, sedangkan F adalah frekuensi. Karena kecepatan cahaya yaitu C sama dengan lambda kali F, kemudian F bisa dicari C per lambda, maka E bisa ditulis dengan E sama dengan H kali C per lambda. Maka inilah rumus energi foton. E sama dengan Hc per lambda, di mana H adalah konstanta Planck, C adalah laju cahaya, dan lambda adalah panjang gelombangnya. Nah, itulah konsep foton. Maka dari itu, saya akan menjelaskan penerapan dalam kehidupan sehari-hari tentang fenomena efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X. Fenomena efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah gejala terlepasnya elektron dari permukaan logam saat dijatuhi gelombang elektromagnetik. Menurut Einstein, elektron-elektron pada permukaan gelombang menyerap energi gelombang elektromagnetik yang memiliki energi ikat sebesar Hf0. Dan elektron yang keluar berenergi EK sama dengan setengah mv². Pada efek fotolistrik, satu elektron hanya menyerap satu foton, sehingga intensitas atau jumlah foton akan memperbanyak jumlah elektron yang lepas. Intensitas tidak mempengaruhi energi kinetik elektron, yang mempengaruhi hanya frekuensi fotonnya. Syarat agar elektron terlepas yaitu E besar dari sama dengan W atau F besar dari sama dengan F0, yang dapat dirumuskan dengan E sama dengan W ditambah EK. EK sama dengan E dikurang W, dan EK sama dengan H buka kurung F dikurang F0, atau EK sama dengan HF dikurang HF0, di mana F sama dengan frekuensi foton, F0 sama dengan frekuensi ambang, W sama dengan fungsi kerja atau energi ikat, dan H sama dengan ketetapan, sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule per second. Penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari pertama yaitu doubling film. Menggunakan bantuan peralatan elektronika saat itu, suara doubling film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Pada saat film diputar, sinyal ini dibaca kembali melalui proses efek fotolistrik dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung sehingga menghasilkan film bersuara. Yang kedua ada sel surya atau solar cell. Sel surya sangat kita kenal manfaatnya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui efek fotolistrik internal. Sebuah semikonduktor yang disinari dengan cahaya tampak akan memisahkan elektron dan hole. Kelebihan elektron dari satu sisi yang disertai dengan kelebihan hole di sisi lain akan menimbulkan beda potensial yang jika dialirkan menuju beban akan menghasilkan arus listrik. Ketiga, ada kamera CCD atau Chain Complete Device
dan pemindai kode batang atau barcode digital dengan resolusi hingga 12 megapiksel dan pemindai kode batang atau barcode yang memanfaatkan efek fotolistrik internal dalam mengubah citra yang dikehendaki menjadi data-data elektronik yang selanjutnya dapat diproses oleh komputer. Kamera mengubah data-data dari lensa dengan proses efek fotolistrik sehingga dapat ditampilkan di monitor atau layar ponsel kita. Nah, yang keempat ada mesin fotokopi. Cara kerja mesin fotokopi yaitu lampu ekspos menghasilkan cahaya terang untuk menyinari dokumen dan akan dipantulkan lewat lensa dengan sensor CCD. Setelah itu, lensa akan mengarahkan ke bagian silinder foto sensitif yang akan menjadikan elektron-elektron muncul. Toner yang bermuatan negatif akan ditarik ion-ion positif yang berada pada silinder. Selanjutnya, kertas akan dilewatkan melalui dua buah rol panas yang saling bertekanan yang akan melelehkan toner dan menempelkan erat pada kertas. Dan seterusnya, drum akan berputar. Selanjutnya, kita akan membahas efek Compton. Apa sih efek Compton itu? Pada tahun 1923, ditemukan bahwa sinar X dihamburkan oleh elektron bebas di mana panjang gelombang sinar X hamburan lebih panjang dari sinar X sebelum berinteraksi dengan elektron bebas tersebut. Peristiwa tersebut dinamakan dengan pergeseran Compton. Pada percobaan penembakan elektron yang diam oleh foton, ternyata elektron tersebut terpental. Fotonnya terhambur dengan energi lebih kecil karena panjang gelombangnya lebih besar daripada foton yang datang. Sehingga selisih kedua gelombang dapat dirumuskan dengan delta lambda sama dengan lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per M0C buka kurung 1 dikurang cos theta. Di mana lambda aksen yaitu panjang gelombang foton terhambur, lambda sama dengan panjang gelombang datang, M0 sama dengan massa elektron yaitu 9,1 dikali 10 pangkat minus 31 kg dan theta sama dengan sudut hamburan. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada teleskop Compton atau Comptel, yaitu teleskop pancar Compton biasanya memiliki dua tingkat instrumen. Pada tingkat atas, sinar gamma Compton menyebar kosmik dari sebuah elektron dalam suatu scintillator. Foton tersebar kemudian bergerak ke bawah ke tingkat kedua bahan scintillator yang benar-benar menyerap foton tersebar. Yang kedua yaitu MCT atau teleskop Compton nuklir. MCT adalah Y ditanggung balon rai lembut 0,215 MeV. Teleskop dirancang untuk mengetahui sumber astrofisika dari garis emisi nuklir dan polarisasi Y-ray. MCT menggunakan sebuah array dari 12 detektor pencitraan 3D germanium gates. Nah, yang terakhir kita akan membahas sinar X. Pada 8 November 1995, Ronsen menemukan sinar X melalui penelitian sinar katoda. Nah, kira-kira apa ya sinar X itu? Sinar X adalah salah satu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang cenderung pendek akan tetapi memiliki energi yang sangat besar. Lalu, terdapat syarat-syarat terjadinya sinar X, di antaranya harus berada di ruang hampa udara. Yang kedua, memiliki beda potensial tinggi. Yang ketiga, memiliki sumber elektron. Dan yang keempat, terdapat target tumbukan. Nah, penerapan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di dunia kesehatan, penggunaan X-ray atau sinar X hanya dilakukan untuk membantu dalam diagnosis medis seseorang agar tidak menimbulkan resiko yang justru membahayakan bagi kesehatan. Contoh dalam hal sebelum mengambil tindakan operasi. Selain itu, dapat digunakan untuk melihat kondisi tulang, gigi, serta organ tubuh yang lain. Mengambil gambar foto yang dikenal sebagai radiograf dan memusnahkan sel-sel kanker. Yang kedua yaitu bidang industri. Sinar X juga dapat digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan industri. Contoh, dapat membantu untuk melacak kerusakan-kerusakan seperti retak dalam struktur plastik dan getah, serta dalam komponen mesin-mesin industri yang mungkin tidak terdeteksi. Dan yang terakhir dalam bidang keamanan atau security. Sinar X digunakan untuk membantu mendeteksi ada atau tidaknya sebuah ancaman bahaya di suatu tempat. Misalnya bandara, sinar X dapat membantu melihat ada atau tidaknya barang-barang berbahaya bawaan calon penumpang pesawat.
Nah, dapat kita simpulkan bahwa penerapan efek fotolistrik, efek kontan, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari sangatlah masif dan dapat dengan mudah kita temukan di sekitaran kita. Dikarenakan melalui teorema-teorema ini, kita dapat menghasilkan alat-alat yang berguna dalam kehidupan manusia, seperti efek fotolistrik dapat digunakan untuk dubbing film, mesin fotokopi, sel surya, dan lain sebagainya. Serta efek kontan digunakan teleskop kontan, NCT, dan sinar X digunakan dalam dunia kesehatan, perindustrian, keamanan, kesenian, dan lain sebagainya. Sesungguhnya masih banyak lagi alat-alat yang menggunakan prinsip kerja efek fotolistrik, efek kontan, dan sinar X, namun mungkin belum terpublikasi secara luas khususnya dalam dunia militer. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.